Halini di tengah jalan tasnya jatuh. Untuk membuka presentasi kita pada pagi hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyajikan video pembelajaran pada pagi hari ini dengan topik mengenai karya tulis ilmiah dan kutipan langsung beserta daftar pustaka. Selawat beserta salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai topik yang kita angkat pada pagi hari ini, perkenalkan saya Indri Pratiwi selaku moderator pada presentasi pada hari ini. Selanjutnya saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 1, ada Megi Susanti, Novela Firane, Nabila Batubara, Nur Hidayah Hatnatika, dan Mutiara Mutmainah. Untuk pembahasan pertama akan dibahas pada video selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah bentuk tulisan yang didasarkan pada data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian sistematis. Menurut para ahli, yaitu Effendi dan kawan-kawan, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang dihasilkan melalui proses penelitian yang sistematis dan metodologis. Menurut Suyanto dan Jihad 2009, karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berdasarkan hasil pengkajian sistematis, mengacu kepada metode ilmiah yang digunakan terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Yang ketiga, menurut Sarmadam 2019, karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang bersifat ilmiah dan disusun secara sistematis. Menurut Broto Wijoyo, karya tulis ilmiah adalah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang membahas fakta dan tulisan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Wahyu 2001, karya tulis ilmiah adalah suatu karangan yang mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Karya ini memiliki tujuan utama untuk menyampaikan hasil penelitian, mengembangkan teori dan konsep baru serta memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Karya tulis ilmiah mencakup berbagai jenis seperti artikel jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan makalah konferensi. Berdasarkan karya tulis ilmiah, menurut beberapa ahli yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah hasil karya tulisan yang mengangkat analisis terhadap suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis, dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta menyebarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang menyelesaikan dan mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga tujuannya dalam penyajian makalah biasanya disajikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif, pembuatannya mengenai suatu peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti kegiatan pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan yang berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat ada kertas kerja. Kertas kerja atau kerja kertas pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya disampaikan oleh para ilmuwan. Yang kelima ada kertas. Paper adalah sebuah khusus untuk makalah di kalangan pelajar dalam hubungannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung pada panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
Yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh ada disertasi. Disertasi atau PhD, tesis merupakan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dan valid dengan analisis yang terperinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan asli. Itulah mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi dan sistematika karya tulis hasil penelitian. Secara keseluruhan, isi karya tulis hasil penelitian terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Pertama, bagian awal, terdiri atas halaman judul, halaman abstrak, daftar isi, dan kata pengantar. Selanjutnya ada bagian isi laporan, yang terdiri dari beberapa bab. Yang pertama, bab 1 berisi mengenai pengajuan masalah, sering juga ditulis sebagai bab pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah yang menjelaskan apa dan bagaimana permasalahan penelitian terjadi, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang diteliti, perumusan masalah yakni pengajuan pertanyaan penelitian dan tujuan serta manfaat penelitian. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 yang berisi tinjauan pustaka, biasa ditulis juga dengan kajian teori yang berisi uraian mengenai variabel yang diteliti, hubungan antar variabel tersebut dan hasil penelitian yang relevan dengan kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis apabila penelitian tersebut menggunakan hipotesis. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua jenis penelitian menggunakan hipotesis. Penelitian yang mendeskripsikan satu variabel tidak menuntut adanya hipotesis, cukup dengan mengajukan pertanyaan penelitian saja. Selanjutnya bab 3 yang berisi metode penelitian yang menjelaskan metode dan desain penelitian, instrumen atau alat mengumpulkan data sampel penelitian, dan teknik pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selanjutnya bab 4 yang berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis bila ada, dan pembahasan hasil atau penemuan penelitian. Selanjutnya yang terakhir ada bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran, yang isinya terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran terhadap penelitian yang dilakukan. Dan selanjutnya ada bagian penutup, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran yang berisi foto maupun dokumentasi selama melakukan penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu struktur makalah. Struktur pembuatan makalah merupakan kerangka dasar yang digunakan untuk menyusun makalah dengan baik dan logis. Berikut adalah struktur makalah yang baik dan logis secara umum. Yang pertama yaitu berisi bagian awal. Untuk bagian pertamanya yaitu halaman judul, berisi judul makalah, nama penulis, nama institusi, dan tahun penulisan. Selanjutnya yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih, penjelasan singkat dan tentang isi halaman dan harapan penulis kepada pembaca. Dan yang ketiga adalah berisi daftar bab dan subbab beserta halamannya. Dan yang keempat adalah daftar tabel yang bersifat opsional karena berisi daftar tabel yang terdapat dalam makalah beserta halamannya. Dan yang kelima adalah daftar gambar. Ini juga bersifat opsional karena berisi daftar gambar yang terdapat dalam makalah beserta juga dengan halamannya. Selanjutnya, struktur selanjutnya yaitu bagian inti. Bagian inti ini berisi yang pertama adalah pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka. Dan yang kedua, pembahasan, berisi hasil penelitian dan data dan analisis data. Dan yang ketiga adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya struktur terakhir yaitu yang pertama adalah daftar pustaka, berisi daftar sumber referensi yang digunakan dalam penulisan makalah, dan yang kedua adalah lampiran yang bersifat opsional karena berisi data-data pendukung yang tidak dimuat dalam bagian inti.
Dan itulah tadi struktur makalah. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur skripsi. Tahapannya sudah. Sekarang kita bahas hal-hal apa saja sih yang harus ada di dalam suatu skripsi itu. Yang pastinya itu ada pengantar, daftar isi, daftar pustaka, lampiran, dan ada 5 bab yang tidak boleh terlewatkan dalam skripsi. Nah, apa saja sih 5 bab itu? Sekarang akan kita bahas. Bab yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Bab 1 skripsi ini mengandung penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti. Kamu harus mempunyai argumen dan informasi yang cukup agar judul penelitianmu dapat disetujui oleh dosen pembimbingmu. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi pernyataan dan argumentasi tentang fenomena yang akan diteliti. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan substansi dari permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya di belakangnya. Selanjutnya tujuan penelitian berisi jawaban atau rumusan masalah. Selanjutnya ada manfaat penelitian berisi kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian berupa manfaat akademis dan manfaat praktis. Yang terakhir ada sistematika penulis, yaitu berisi penjelasan dari setiap bab dalam skripsi. Lanjut bab 2 tentang landasan teori. Masuk ke bab 2, mahasiswa akan menjelaskan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Bab ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama itu ada kerangka teori, berisi teori-teori apa saja yang relevan dengan penelitian kamu. Tinjauan pustaka, ini berisi gambaran konseptual, referensi skripsi, pendahuluan sebagai acuan penyusunan, serta kerangka pemikiran berupa bagan. Yang terakhir ada hipotesis, yaitu berisi kesimpulan atau jawaban sementara dari hasil penelitian kamu, ditandai dengan kalimat adanya pengaruh dan tidak adanya pengaruh. Kita masuk ke bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Bab 3, mahasiswa menjelaskan prosedur penelitian skripsi meliputi teknik pengumpulan dan analisis data. Bab ini terdiri dari yang pertama itu pendekatan penelitian. Mahasiswa bisa memilih menggunakan interpretasi objektif atau subjektif. Jenis penelitian, yaitu mahasiswa bisa memilih menggunakan jenis penelitian eksplanatif, deskriptif, eksploratif, atau evaluatif. Ada metode penelitian. Mahasiswa bisa memilih survei eksperimen, analisis isi, fenomenologi, studi kasus, atau metode lain yang sesuai. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Mahasiswa bisa menggunakan kuesioner, wawancara, studi pustaka, observasi, atau teknik lain yang sesuai untuk mengumpulkan informasi. Ada juga teknik analisis data. Mahasiswa menjelaskan cara menyajikan dan interpretasi data. Teknik yang digunakan bisa berupa framing atau dengan bantuan aplikasi SPSS. Kita masuk ke dalam bab yang keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Data yang diperoleh dari bab 3 diuraikan secara detail dan mendalam di bab 4. Bab ini terdiri atas bagian utama berisi penjelasan objek penelitian dan profil responden. Kemampuan membaca dan menginterpretasikan informasi sangat diperlukan di bagian ini. Analisis data, yaitu uji hipotesis terhadap data yang kita kumpulkan. Apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y ataupun sebaliknya. Bab yang terakhir, bab 5 tentang penutup. Bagian penutup ini dalam skripsi berisi kesimpulan dan saran. Jadi itu teman-teman penjelasan tentang struktur skripsi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang materi kutipan. Menurut KBBI, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku, memetik karangan, dan sebagainya. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi.
Menurut Kraft, tahun 1997, walaupun mengutip pendapat seorang ahli itu diperbolehkan, bukan berarti bahwa sebuah karya hanya terdiri atas kutipan-kutipan. Garis besar kerangka karangan serta kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Sumber yang dikutip harus sumber baru, yakni sumber yang belum menjadi pengetahuan umum dan belum menjadi pendapat umum. Sumber yang dikutip bisa berupa kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan sebagainya. Untuk membedakan antara tulisan sendiri dan tulisan yang diambil dari karya tulis orang lain, pengutip harus menyebutkan sumbernya. Hal itu untuk menunjukkan bahwa penulis bukan plagiat. Selain itu, untuk menunjukkan juga penghormatan penulis kepada penulis karya yang dikutip. Di samping itu, dengan menggunakan teknik pengutipan yang benar, diharapkan pendapat serta opini dari sumber lain yang dicantumkan dalam sebuah tulisan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika penulisan. Kutipan terdapat dua, yaitu pertama kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan pinjaman pendapat seorang pengarang dengan mengambil teks secara lengkap dari sebuah teks asli dan ditulis apa adanya atau tidak ada perubahan sama sekali. Kutipan langsung dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Karena sifatnya yang tidak boleh diubah sama sekali, penggunaan jenis kutipan ini dibatasi, yaitu cukup 30% dari semua kutipan yang ada. Pemunculan terlalu banyak kutipan langsung panjang menandakan bahwa penulis kurang kritis dan kreatif. Kekurang kritisan dan kekurang kreatifan ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas tulisan yang dibuat. Yang pertama, kutipan langsung panjang yaitu dinamakan kutipan langsung panjang jika kata yang dikutip lebih dari 40 kata atau lebih dari 3 barisan ketikan. Kaidah penulisannya kutipan langsung panjang adalah yang pertama, teks diketik dalam spasi tunggal. Yang kedua, teks kutipan tidak dimasukkan dalam teks, tetapi ditempatkan pada tempat tersendiri. Yang ketiga, pengetikan dibuat menjorok ke dalam dari teks dengan ketentuan dimulai pada ketukan kelima dari garis tepi sebelah kiri. Yang keempat, kutipan langsung panjang tidak diapit dengan tanda petik. Yang kelima, sumber kutipan berupa nama pengarang, tahun terbit, serta halaman dari sumber rujukan tidak dimasukkan ke dalam teks kutipan. Lalu, kutipan langsung pendek yaitu dinamakan kutipan langsung pendek jika kutipan tersebut kurang dari 40 kata dan kurang dari 3 baris. Kutipan ini dapat ditulis integral dalam teks. Kaidah penulisannya adalah yang pertama, ditulis dalam teks dengan mengikuti jarak spasi teks yang diikuti. Yang kedua, diapit dengan tanda petik. Yang ketiga, sumber kutipan dapat diletakkan di awal atau di belakang. Jika peletakan sumber kutipan di awal, nama sumber ditulis di luar tanda kurung, sedangkan tahun terbit dan nomor halaman ditulis dalam kurung. Lalu, kutipan yang kedua yaitu kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan gaya bahasa dan pola penyajian pada penulis. Menurut Widodo, tahun 2004 halaman 11. Metode kutipan ini adalah untuk menyerap intisari atau maksud dari suatu tulisan yang panjang dengan tidak mengurangi atau mengubah makna yang terkandung dalam tulisan tersebut. Oleh karena itu, kutipan tidak langsung harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan akurat serta dilengkapi dengan identitas sumber kutipan yang jelas. Kutipan tidak langsung terdiri atas kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Metode penulisan dalam kutipan tidak langsung sama dengan kutipan langsung, yaitu apabila kutipan terdiri dari 3 baris atau kurang, kutipan diintegrasikan langsung ke dalam teks dengan menggunakan spasi ganda, tetapi tidak diapit tanda petik ganda. Sebaliknya, apabila kutipan lebih dari 3 baris atau 4 baris ke atas, penulisannya dipisahkan dari teks sehingga membentuk paragraf tersendiri dengan jarak antar baris 1 spasi atau setengah spasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang pengertian daftar pustaka dan penerapannya. Pengertian daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Tujuan dari daftar pustaka adalah menginformasikan kepada pembaca mengenai dasar tulisan yang kamu buat.
Lalu, bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar? Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku, nama penulis tersebut dibalik. Misalnya jika nama aslinya Goris Karaf, maka ditulis menjadi Keraf G atau Keraf Goris. Kedua, tahun terbit. Tahun terbit ditulis sesuai dengan nama penulis buku dan diakhiri dengan tanda titik. Ketiga, yaitu judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dan ditulis dengan huruf miring atau diberi garis bawah. Nah, jika daftar pustaka merupakan file atau ketikan, maka yang digunakan ditulis dengan huruf miring, dan jika daftar penulis digunakan dengan tulis tangan, maka diberi dengan garis bawah. Nah, keempat, kota terbit. Kota terbit penerbit ditulis dengan setelan judul buku dan di akhir setelah tanda titik 2. Kelima, nama penerbit. Nama penerbit merupakan PT atau CV, tempat buku diterbitkan. Nama ini ditulis setelah kota terbit dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk contoh penulisannya seperti berikut ini. Contohnya Keraf, G, titik, 2024, titik, diksi dan gaya bahasa, titik, Jakarta, titik 2, Gramedia Pustaka Utama. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang pengertian dan cara penerapannya daftar pustaka. Semoga bermanfaat dan bisa langsung diterapkan ya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kami. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.